Baik, kita cermati betul-betul ya teman-teman di sini terkait dengan kasus soal kehamilan. Kita ada dua yang bisa kita trik untuk bisa cepat menjawab dengan tepat. Teman-teman bisa langsung membaca LinkedIn. Jadi teman-teman fokus ya kepada LinkedIn. LinkedIn itu adalah pertanyaan. Di sana muncul apakah diagnosis yang tepat. Artinya kalau kita sudah membawa sebuah pertanyaan atau membawa masalah yang akan kita cari jawabannya, kita akan secara runut mencari jawaban tersebut pada fignya tersebut. Kita cermati soal kasusnya, yaitu seorang perempuan umur 35 tahun datang ke rumah sakit. Mengatakan terlambat haid 3 bulan, mengeluh nyeri perut hebat, pengeluaran darah, dan mengalami pingsan. Hasil pemeriksaan fisik, kesadarannya somnolen, tekanan darahnya hipotensi, teman-teman ya, di 90/50, nadinya ini juga cepat, 104, suhunya juga ini lumayan tinggi, 37 derajat Celcius, konjungtivanya anemis, dan yang paling khas teman-teman harus cermati bahwa hasil pemeriksaan dalamnya adalah adanya nyeri goyang pada porsio, ya. Nyeri goyang pada porsio ini khas sekali untuk diagnosa tertentu. Kemudian peraba masa pada adnexa. Nah, teman-teman ada poin-poin di bawah optional answer, poin A sampai dengan poin A harus dicermati betul bahwa kerangka pikir yang sedang dibahas di sini adalah kita akan lihat di sini bahwa kerangka pikirnya adalah ini terkait dengan perdarahan hamil muda. Fokus teman-teman pada perdarahan hamil muda yang mana bagian dari komplikasi atau patologi pada kehamilan trimester 1. Di sana ada 3 kategori besar, yaitu abortus, molahidatidosa, dan juga KET itu sendiri, atau kehamilan ektopik terganggu. Mari kita lihat satu persatu berdasarkan sign and symptom. Jadi teman-teman cermati betul. Kita masuk ke yang pertama, yaitu AB iminen. Ya, poin A tadi, optional answer di A adalah AB iminen. Apa sih itu AB iminen? AB iminen yang khas adalah dia abortus ya yang sedang mengancam, jadi akan gitu ya, belum berlangsung. Apa sih tandanya? Ada bercak darah dengan atau tanpa mulas di perut bagian bawah. Tapi yang paling khas adalah osteum uterinya tertutup ya. Jadi teman-teman fokus pada osteumnya tuh tertutup. Kemudian untuk insipient, nah ini iminen dan insipient teman-teman harus cermati betul. Kalau insipient itu artinya sedang berlangsung. Apa tandanya? Timbul mulas, kemudian peningkatan perdarahan, dan khasnya adalah osteumnya membuka. Kemudian kantung kehamilan harus bisa menentukan. Kemudian kita ke abortus incompletus. Apa itu abortus incompletus? Perdarahannya mungkin semakin banyak, ya, perdarahannya akan semakin banyak, dan yang khas adalah disertai dengan pengeluaran jaringan hasil konsepsi. Itu yang paling khas, ya. Kemudian ke molahidatidosa. Molahidatidosa ini sangat harus kita kuasai tanda dan juga gejalanya. Apa saja? Uterusnya lebih besar dari usia kehamilan pada umumnya. Kemudian perdarahan jelas ada, mual muntahnya ini berlebihan. Tadi di soal tidak muncul mual muntah ya, tidak ada clue atau keyword tentang mual muntah. Kemudian hasil USG-nya juga khas, yaitu ada badai salju atau snowflake. Nah, kita ke yang terakhir yaitu kehamilan ektopik terganggu. Apa itu kehamilan ektopik terganggu? Tentunya kita akan tahu dengan mengetahui tanda dan gejalanya. Yang paling khas sekali dari KET adalah nyeri perut bagian bawah, ya, hipotensi tadi sudah muncul di keywordnya, nyeri perut bagian bawah, kemudian juga perdarahan, ya, kemudian slinger pain atau nyeri goyang porsio dan teraba masa pada adnexa. Sehingga kalau kita bikin conclusion secara utuh, yang tadi disebutkan di soal fignya tersebut, yaitu tentang tanda dan gejala dari kehamilan ektopik terganggu, yaitu bagian dari perdarahan hamil muda. Begitu teman-teman yang harus kita cermati, yang harus kita fokus ketika kita menjawab sebuah
soal. Jadi lead in, kemudian teman-teman fokus kepada vignet dan keyword. Sambil membaca, teman-teman sambil membawa PR dalam pikiran kita begitu ya. Jadi nanti telaah analisis di dalam soal vignet itu insya Allah pasti dapat ya. Trik yang kedua adalah ya teman-teman harus bisa membedakan setiap sign and symptom secara jelas gitu teman-teman. Jadi itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar kembali pada pertemuan berikutnya tentunya dengan soal-soal yang pasti kita bisa jawab dan bisa kita pecahkan bersama. Baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan terus belajar bersama optimal, belajar secara maksimal untuk hasil yang optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.